Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Merapi kembali erupsi, sejumlah desa di Boyolali diguyur hujan abu, namun warga tetap beraktivitas normal. Harga cabai kian tak terkendali, warga Grobogan kini terpaksa menggunakan cabai kering karena lebih murah dan terjangkau. Hilang terseret ombak selama 10 hari, seorang pelajar ditemukan di tepi pantai di Purworejo dalam kondisi sudah meninggal. Warga Grobogan terpaksa beralih mengkonsumsi cabai kering lantaran harga cabai kian tak terjangkau. Harga cabai rawit merah kini menembus angka Rp90.000 per kilogram. Harga semua jenis cabai di pasar Gubuk Grobogan mengalami kenaikan drastis. Dari pantauan Sabtu pagi, kenaikan berkisar antara Rp5 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah kini mencapai Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp85.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp65.000 menjadi Rp75.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau naik dari Rp50 menjadi Rp60.000 per kilogram. Yang beralih ke cabai kering biar bisa banyak buat Kalau cabai keringnya berapa harganya? 1 on Rp10.000. Jadi terpaut lebih harganya. 1 on Rp10.000. Jadi itu faktornya kenapa naiknya, Mbak? Mungkin dari petani sana kurang barang bisa, barang stok sedikit bisa juga. Kondisi ini sangat memberatkan warga apalagi mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kini warga menyiasati dengan beralih menggunakan cabai kering karena harganya lebih terjangkau, Rp60.000 per kilogram. Pembeli juga merasa mendapat cabai dalam jumlah lebih banyak. Cabai kering. Nah, kenapa milih cabai kering, Mbak? Harganya lebih murah, Pak. Kalau cabai basah, selisihnya berapa? Selisihnya banyak, Pak. Banyak. Jadi memilih cabai kering yang dibeli. Ya, Itu untuk apa sih, Mbak? Cabainya biasanya? buat sambal ayam geprek. Kenaikan harga cabai disebabkan petani gagal panen akibat kemarau panjang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Cuaca yang tidak menentu membawa petaka bagi petani cabai di Kabupaten Banyumas. Petani cabai merugi karena cuaca tersebut membuat cabai layu dan rontok. Petani terpaksa memanen cabai lebih awal sebelum waktu panen. Tanaman cabai milik petani di Desa Karangtengah Kabupaten Banyumas sebagian besar membusuk akibat cuaca yang tidak menentu. Panas ekstrim serta hujan deras membuat cabai layu dan rontok. Selain faktor cuaca, rusaknya tanaman cabai juga disebabkan serangan hama lalat buah dan jamur. Tanaman cabai tumbuh tidak maksimal. Untuk menghindari kerugian, petani mau tak mau memanen tanaman cabai lebih awal, meski belum masuk masa panen. Hal itu agar cabai masih laku terjual di pasaran walaupun harganya murah. Kayaknya akibat ini cuaca jadi nggak bagus buat ini tanaman. Buat tanaman cabai. Iya. Ini mungkin yang jadi pemicu cabai mahal. Iya, kan banyak petani yang gagal nanam ini. Ini aja masih ketulung harga. Gitu. Kalau harganya nggak bagus ya ini udah hancur petani. Untuk memanen cabai seharusnya dibutuhkan waktu sekitar 15 hari atau setengah bulan lagi. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Mahalnya harga telur dan gula pasir membuat para pengusaha roti rumahan di Kabupaten Tegal kebingungan. Agar tidak merugi, mereka terpaksa menaikkan harga jual roti. Dampak mahalnya harga telur dan gula pasir berdampak kepada pengusaha roti rumahan di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Mereka harus berupaya keras untuk mengimbangi biaya produksi yang meningkat.
Agar tak rugi, umumnya pengusaha lebih memilih menaikkan harga roti ketimbang mengurangi ukuran atau mengurangi komposisi telur pada adonan. Pasalnya, mengurangi komposisi telur akan merusak cita rasa, sedangkan memperkecil ukuran menjadikan kurang menarik konsumen. Sangat berpengaruh terhadap produksi roti saya. Kalau misalnya ke depannya harga telur terus naik, saya akan terpaksa menaikkan harga jual saya. Sejak 3 hari lalu, harga telur naik dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Sedangkan gula pasir naik dari Rp16.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Para pengusaha berharap harga telur dan gula segera distabilkan agar usaha bisa berjalan normal tanpa perlu menaikkan harga jual. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Memasuki musim penghujan, harga komoditas sayuran di pasar tradisional di Grobogan naik. Dampaknya, omset pedagang menurun karena pembeli mengurangi jumlah pembelian. Sudah 2 pekan terakhir harga berbagai jenis sayuran di pasar Purwodadi Grobogan naik. Kol yang semula seharga Rp6.000 per kilogram, naik Rp1.000 menjadi Rp7.000 per kilogram. Harga tomat yang semula Rp13.500, naik Rp1.500 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Begitu juga dengan kentang. Harga kentang yang semula dijual Rp11.000 per kilogram, kini harganya Rp12.000 per kilogram, naik Rp1.000 per kilogram. Naiknya harga sayuran dikeluhkan oleh pembeli. Untuk menyiasati agar mereka berhemat, pembeli mengurangi jumlah pembelian. Dulu 5 kilo, sekarang 2 kilo. Kenapa Bu? Ya, duitnya dihitung-hitung. Gitu ya. Biar turun lagi standar lah seperti semula. Jadi rakyat kecil nggak kabotan jawabannya gitu Mas. Diperkirakan musim penghujan menjadi penyebab harga sayuran mahal. Sebab banyak tanaman sayuran yang rusak usai diguyur hujan sehingga stoknya menjadi sedikit. Baru 1 minggu 2 minggu. Karena faktor apa Mas? Faktor ya langka lah hujan-hujanan. Mas, dengan berkurangnya pembeli seperti ini gimana Mas? Ya pada mengeluh sembarang. Pembeli mengurangi jumlah pembelian, otomatis omset pedagang pun menurun. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.